Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat bergabung kembali dengan kami di List Vika Channel. Nah, di video kali ini kami akan berbagi informasi terkait tentang dua bantuan untuk pelaku usaha atau UMKM yang akan segera dibuka. Jadi apa saja bantuannya, bagaimana cara mendaftarnya, dan bagaimana prosedur untuk pendaftarannya, itu akan kami jabarkan detail dalam video ini. Jadi untuk teman-teman semua jangan di-skip untuk menonton videonya agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga hal yang kami sampaikan itu bisa bermanfaat untuk teman-teman. Dan nanti kalau misalnya ada yang belum paham setelah menonton video ini, silahkan tinggalkan komentarnya di kolom komentar, tentu dengan komentar yang positif. Insya Allah akan kami jawab jika pertanyaannya berbeda dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami jawab sebelumnya. Nah, sebelum kami jabarkan lebih lanjut, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terupdate seputar bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah di tahun ini. Oke, sama-sama kita ketahui bahwasanya pemerintah melalui Kementerian Koperasi, UMKM atau Kemenko PUMKM ini masih melakukan penyaluran bantuan di masa pandemi sampai sekarang ini. Bantuan modal usaha tersebut menjadi langkah pemerintah untuk dapat memulihkan perekonomian masyarakat yang saat ini terkena dampak dari pandemi COVID-19. Sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi, meminta pelaku UMKM tidak menyerah dalam berusaha. Jadi, untuk bantuan UMKM ini ada beberapa jenis usaha yang bisa ikut dalam mengikuti program bantuan yang diadakan oleh pemerintah melalui Kementerian Koperasi UMKM ini, yaitu diantaranya ada pedagang, kemudian kuliner, kelontong, penjahit, kemudian pertanian, dan peternakan. Jadi, bagi teman-teman yang masih menganggap UMKM itu hanya pedagang saja, tidak ya, karena banyak sekali usaha yang bisa mendapatkan bantuan ini. Sekali lagi, ada yang berupa kuliner, kemudian kelontong, penjahit, pertanian, dan peternakan itu juga merupakan usaha yang bisa mendapatkan bantuan ini. Dari penjabaran Kementerian Koperasi dan UKM, di sini bisa kita lihat bahwasanya ada dua bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah tahun ini. Nah, sifatnya berbeda. Yang pertama, bantuannya itu bersifat hibah. Artinya adalah ketika masyarakat sudah menerima dana bantuan ini, maka tidak ada kewajiban bagi masyarakat untuk mengembalikan lagi dana bantuan itu ke pemerintah. Yang kedua, sifatnya adalah pinjaman dengan bunga 0%. Artinya setelah masyarakat menerima dana pinjaman atau dana bantuan ini, maka masyarakat memiliki kewajiban untuk mengembalikan lagi ke pemerintah dengan bunga 0%, alias tidak ada bunga sama sekali. Nah, tentu dari dua bantuan ini dia punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Bagaimana cara mendaftarnya? Dan apa kelebihan dan kelemahannya? Sekarang kita lihat satu-satu untuk dua bantuan ini. Yang pertama, kita lihat dulu untuk bantuan KUR atau kredit usaha rakyat. Nah, untuk manfaat dari program bantuan pinjaman atau KUR ini juga sudah disampaikan oleh Menteri Perekonomian Airlangga, di mana Menteri Perekonomian menyampaikan bahwasanya penyaluran KUR ke sektor UMKM membantu sektor usaha untuk bisa lebih cepat bangkit di masa pandemi, sehingga pemerintah akan terus memberikan dukungan bagi pelaku UMKM agar dapat mengoptimalkan perekonomiannya sebagai salah satu penggerak perekonomian di Indonesia. Dan kelebihan untuk bantuan KUR ini, teman-teman bisa mendapatkan pinjaman sampai 500 juta rupiah tergantung seberapa besar usaha yang sedang teman-teman jalani saat ini. Nah,
Dari pemaparan Kementerian Koperasi, di sini bisa kita lihat untuk dana pinjaman KUR itu dibedakan 4 macam. Yang pertama adalah untuk skala super mikro atau kita kenal dengan KUR super mikro, di mana teman-teman bisa mendapatkan pinjaman sampai 10 juta rupiah. Yang kedua adalah untuk KUR mikro. Pinjaman yang bisa teman-teman dapatkan adalah 10 sampai 50 juta rupiah. Kemudian ada KUR kecil, ini pinjaman bisa teman-teman dapatkan sekitar 50 juta sampai 500 juta rupiah. Dan kemudian yang keempat ada KUR TKI, pinjamannya bisa sampai 25 juta rupiah. Nah, sekarang bagaimana tata cara pengajuan untuk dana bantuan pinjaman KUR ini? Teman-teman bisa langsung datang ke Bank Himbara di daerah tempat tinggal teman-teman masing-masing untuk mengetahui bagaimana syaratnya dan tata cara untuk pengajuan dana bantuan ini. Hal ini juga sudah disampaikan oleh Kementerian Koperasi. Jadi teman-teman bisa langsung ke Bank BRI, Bank BNI, ataupun Bank Mandiri, tempat tinggal teman masing-masing dan menanyakan tata cara, prosedur, ataupun syarat-syarat yang bisa dipenuhi untuk mendapatkan dana bantuan pinjaman kurs ini untuk membantu pengembangan usaha yang sedang teman-teman jalani. Dan poin tambahan lain yang harus teman-teman ketahui bahwasanya untuk dana bantuan pinjaman KUR ini bisa diikuti oleh teman-teman yang sudah pernah dapat bantuan BPUM di tahun 2020 kemarin ataupun bagi teman-teman yang belum pernah dapat bantuan BPUM di tahun 2020 kemarin. Oke, selanjutnya adalah bantuan yang sifatnya hibah, artinya tidak ada kewajiban bagi teman-teman penerima untuk mengembalikan dana bantuan tersebut kembali ke pemerintah. Nah, bantuan ini kita sebut dengan bantuan produktif UMKM atau BPUM gelombang ketiga. Teman-teman bisa mendapatkan bantuannya 2,4 juta rupiah, tentu lebih kecil daripada pinjaman KUR tadi. Tapi kelebihannya tidak ada kewajiban untuk pengembalian dana bantuan ini. Dan untuk pembukaan gelombang 3 BPUM sampai saat ini belum dibuka ya teman-teman. Jadi sekali lagi kami ingatkan hati-hati dengan link-link palsu atau link tidak resmi yang beredar untuk pendaftaran BPUM gelombang ketiga. Hal ini juga sudah dipaparkan oleh Kementerian Koperasi di media sosial Instagram. Oke teman-teman, itu dia informasi terkait 2 bantuan untuk pelaku usaha UMKM yang akan dibuka di tahun ini. Dan sekali lagi untuk KUR itu juga sudah bisa teman-teman tanyakan ya ke Bank Himbara di tempat tinggal masing-masing. Oke, semoga bermanfaat. Jangan lupa like juga share agar bisa memberi manfaat untuk orang banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.